Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tika Zulaya dengan NIM 2406071110106. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topologi tree di mana nanti kita akan simulasi merancang jaringan menggunakan beberapa switch yang nanti switch itu akan terhubung dengan sejumlah PC. Nah, di sini kita juga akan membahas dan menganalisis bagaimana alur komunikasi antar perangkat itu saling terhubung. Namun, sebelum masuk ke simulasi, kita perlu mengetahui kelebihannya terlebih dahulu. Topologi tree ini memiliki kelebihan seperti dia tidak menggunakan banyak kabel, tidak seperti yang jaringan sederhana kemarin yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu menggunakan satu switch, namun dia banyak menggunakan kabel. Nah, di sini kita menggunakan banyak switch, tapi tidak menggunakan banyak kabel. Dan dia bisa menghubungkan banyak PC yang itu cocok digunakan untuk kampus atau sekolah, gedung-gedung yang bertingkat. Kemudian dia juga ada kekurangannya, seperti jika satu switch pusat itu rusak, maka switch yang lainnya juga bisa rusak. Namun di satu kelompok switch dia masih tetap bisa berjalan dan biayanya juga cukup mahal. Oke, kita lanjut masuk ke simulasi. Nah, di sini kita menggunakan PC pada pertemuan yang kemarin, kita menambah 9 PC. Kemudian langkah yang kita lakukan setelahnya yaitu kita menambahkan switch, kita tambahkan 3 switch. Kita menggunakan switch yang empty saja karena di sini kita hanya membutuhkan 9 port. Kemudian di sini juga kita tambahkan, di sini juga kita tambahkan. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menambahkan IP switch-nya dulu. Ini kita matikan dulu kabelnya. Kita di sini menambah, kita di sini menambah 4 port. 3 port kita gunakan untuk PC dan satu portnya kita gunakan untuk menghubungkan ke switch yang lainnya, ke switch pusat. Kemudian kita hidupkan kembali, kita close. Begitu pula pada switch kedua. Nah, untuk switch kedua kita menambahkan 5 port. Di sini kita menggunakan 5 port, 3 portnya kita gunakan untuk PC dan 2 port lainnya kita gunakan untuk menyambung antara switch pertama yang kiri dan switch yang ketiga yaitu switch kanan. Di sini kita menggunakan yang CGE. Kita matikan terlebih dahulu. Kita tambah 5 port. Nah, jangan lupa kita hidupkan kembali. Gitu dia udah hidup. Nah, di switch yang ketiga itu kita hanya menambahkan 4 sama kayak switch yang pertama karena dia switch pusatnya itu ada di switch yang kedua. Kita hidupkan kembali. Oke, langkah selanjutnya kita mengkonek antara PC ke switch-nya terlebih dahulu. Nanti kita juga akan menghubungkan atau mengkonek dari switch ke switch yang lainnya. Nah, dari PC ke switch itu kita menggunakan copper yang strike, yaitu di mana
copper strike ini dia menghubungkan ke jaringan atau perangkat yang berbeda. Ini kan ke PC, ke switch, dia perangkat yang berbeda. Kita menggunakan yang ini, kita sambungkan. Nah, di sini kita untuk yang ether kosong, kemudian ether satu dan ether 2 kita gunakan untuk PC-nya. Nah, untuk ether yang ketiga kita gunakan untuk menghubungkan antar switch-nya saja. Kita mulai dari ether 0. Kita lanjut pasang ke PC yang kedua, ether satu, ether 2. Nah, kita lanjut di switch yang kedua. Ini kita istilahkan sama switch pusatnya. Kita sambung PC. Nah, di sini kita pakai Ethernet satu ya, Ether satu, Ether 2, Ether 3 itu kita gunakan untuk PC. Kemudian Ether 0 kita sambungkan ke PC yang ke switch yang pertama dan Ether 4 kita sambung ke switch yang kedua. Kita lanjut menghubungkan antara PC yang ini dengan switch yang ketiga. Nah, selanjutnya kita menghubungkan antara switch satu, switch 2, dan switch 3 menggunakan copper cross. Kita menggunakan copper cross karena di sini perangkatnya kan sama, yaitu kita menghubungkan antara switch ke switch. Kita menghubungkan switch pertama, ether 3, ke switch kedua di ether yang kosong ya. Kemudian kita hubungkan switch ketiga ke ether kedua, ether 4. Nah, sekarang kita menjalankan proses pengiriman datanya. Nah, kita sambungkan dari sini ke sini. Nah, kita coba jalankan satu-satu terlebih dahulu. Di sini dia akan mengirim. Nah, kenapa dia menyebar kayak gini? Karena dia itu masih mencari di mana em, ethernya dia atau dia ini bahasanya bisa kita sebut dengan eh, proses ya, proses dia mencari ethernya. Kita lanjut aja. Nah, dia masih belum menemukan. Kita coba lagi. Ini dia masih broadcast. Nah, karena dia masih belum berhasil, coba kita real time terlebih dahulu, kemudian kita delay.
Kita hubungkan kembali. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini dia sudah menemukan ethernya. Dia mengirim ke ether PC yang kedua, kemudian dia kembali ke PC yang pertama. Nah, di sini berhasil, berarti dia udah centang, datanya sudah terkirim paketnya. Sekarang coba kita menghubungkan antara PC yang satu ke PC yang lainnya di beda switch. Ini kita real time dulu. Kita tambah, misalnya kita mau menghubungkan antara PC 2 switch pertama dengan PC 2 switch ketiga. Kita simulasi, coba kita jalankan. Di sini ada dua karena yang tadi masih belum kehapus ya. Yang pertama nggak apa-apa, nggak masalah. Dia masih menghubungkan atau menjalankan prosesnya yang pertama. Dan yang kedua ini dia masih proses board scanning. Atau dia masih mencari ethernya. Nah, dia berhasil. Di sini dia tanpa menyebar ke perangkat-perangkat yang lainnya karena dia sudah tahu di mana em, portnya dia atau ethernya dia. Jadi dia langsung berjalan di mana ethernya dia, kemudian dia kembali lagi ke tempat pengirim data. Coba kita eh, coba lagi antara PC satu ke PC yang lainnya. Ini kita real time dulu. Kita delete. Kita coba menghubungkan dari PC tiga yang ini ke PC yang ini. Nah, kita jalankan. Oh ya, perlu kita ketahui kalau misalnya amplopnya itu ada dua, misalnya dia sering amplopnya berwarna hijau. Hijau itu berarti dia menandakan kalau dia itu masih mencari em, ethernya atau portnya di mana. Kemudian nanti dia disusul dengan amplopnya yang kedua, yaitu dia mengirim paketnya. Dan di sini kita coba lagi. Nah, di sini dia tanpa broadcast ya. Tanpa broadcast, dia langsung tahu di mana tempat portnya dia. Di sini dia sudah sampai di ethernya, yaitu ether 9, PC 8, kemudian dia kembali lagi ke PC 3. Nah, sudah berhasil. Nah, dari sini, simulasi ini kita dapat mengetahui bahwa menggunakan switch banyak itu dapat meringkas kabel dan bisa misalnya kita di sebuah ruangan itu kita menggunakan banyak komputer dan sebelumnya kita menggunakan switch yang hanya berjumlah 9 port. Itu bisa kita atur menjadi switch yang bisa menampung banyak port seperti 12 port atau 24 port. Nah, sekian penjelasan atau simulasi saya hari ini. Mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang kurang tepat atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.